diiringi doa biasanya? Nada. Berdoa mulai. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kali ini bab pertama yaitu menerangkan kondisi alam Jazirah Arab sebelum memasukkan Islam. Jadi, siapa yang tahu negara Arab? Negara Arab itu terletak di Mekah. Mekah itu terletak di negara Arab. Tapi kalau negara Arab terletak di Asia. Mada baratnya kota negara Indonesia. Jadi dua tol. Makanya sama restoran ngadep kulon, yaitu jenenge napa? Kiblat. Arab yang ada negara Arab tadi di sebelah Arab. Nah, jadi Jazirah Arab artinya semenanjung Sahara. Jadi Jazirah Arab itu kenapa kok dinamakan Jazirah Arab? Karena di Arab banyak sekali tentang padang pasir. Artinya Jazirah Arab ini itu menggunakan semenanjung Sahara. Sahara itu artinya padang pasir, bukan padang masyar, padang pasir. Terus ada beberapa kerajaan-kerajaan yang terletak di Jazirah Arab. Pertama, kerajaan di sekitar Jazirah Arab yaitu Syam atau Syria. Negara Syam terletak di sebelah utara negeri Arab, lore negara Arab. Nah, negeri Syam ini meliputi Palestina, Yordania, dan juga Suriah. Itu kerajaan-kerajaan. Terus yang kedua ada kerajaan Bahrain dan Persia. Bahrain dan Persia ini terletak di timur negara Arab yang menghubungkan jalur perdagangan sebelah barat dengan timur. Jadi dahulu itu mayoritas orang-orang pekerjaannya yaitu dagang. Dagang. Nah, dari negara Persia itu tempat kelahiran Nabi. Siapa yang tahu Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Karena apa? Nabi Ibrahim dulu itu dikejar-kejar oleh raja yang bernama Raja Namrud hingga ke Syria untuk melanjutkan dakwahnya. Di Nabi Ibrahim dulu itu kelahirannya di Persia, dikejar langsung ke Syria sampai negara Arab. Terus kondisi masyarakat Mekah sebelum Islam. Di kota Mekah terdapat pusat perdagangan yaitu pasar yang bernama Pasar Ukas yang dibuka pada bulan-bulan tertentu seperti Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Dzulqa'dah itu ya sekarang ini. Dzulqa'dah itu Idul Adha itu loh Dzulqa'dah. Setelah Dzulqa'dah terus Dzulqa'dah dulu terus Dzulhijjah, baru menurut Muharram itu Suro. Nah, di luar itu seorang syekh tidak berkuasa atau tidak berhak mengatur anggota kabilannya. Jadi sebelum adanya Islam, dulu masyarakat negara itu terkenal yang namanya jahiliyah. Apa Pak terkenal jahiliyah? Karena kebodohannya. Kebodohannya apa? Kebodohannya itu berbentuk menyembah berhala. Akhirnya di situ seorang kafir Quraisy atau seorang yang tidak menyembah Islam, belum memperkenalkan Islam, itu masyarakat semuanya itu menyembah berhala. Sampai orang yang lahir, anak
agama dan kepercayaan bangsa Arab. Di sini Ka'bah sudah penuh dengan berhala yang berjumlah lebih dari 360 buah. Jadi negara Arab, kota Mekah, Mekah itu dulunya Ka'bah, berarti Ka'bah ya. Ka'bah itu sekelilingnya itu dahulu itu berhala-berhala. Sekelilingnya itu berhala, ada 360 berhala. Lah rojone berhala itu ada tiga. Yang pertama yaitu Lata, namanya berhala yang namanya Lata. Lalu nomor 2 Uzza. Nomor 3 Manah, tepatnya di kota Madinah. Kalau Manah ini itu berhala. Terus putra dari 2 orang yang dikorbankan. Nah, suku Quraisy ketika dia itu membanggakan Abdul Muthalib. Siapa Abdul Muthalib? Kakek Rasulullah dengan keturunan dan kekayaan. Ketika itu Abdul Muthalib bernazar, seandainya Allah memberikan rezeki 10 anak laki-laki, maka ia akan menyembelih seseorang dari mereka untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Keinginannya itu terpenuhi. Ia karena 10 orang anak laki-laki yang salah satunya bernama Abdullah. Di Abdul Muthalib dulu itu bernazar, bersumpah, berjanji, nek aku dua anak 10 lanang, maka ada satu yang aku korbankan. Nah itu nazare kakeknya Rasulullah yang bernama Abdul Muthalib. Nah salah satu dari 10 anak laki-laki itu ada yang bernama Abdullah. Siapa Abdullah? Ayahnya Rasulullah. Ayahnya Rasulullah memilihkannya seorang gadis dari Bani Zuhroh yang bernama Siti Aminah. Jadi Abdul Muthalib Abdullah itu dinikahkan terhadap dari Bani Zuhroh. Terus bernama siapa? Siti Aminah binti Wahab, lalu menikahkan keduanya. Terus menjelang fajar, tepatnya pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal yang bertepatan dengan tahun gajah, Aminah pun melahirkan anaknya yang bernama Nabi Muhammad, tepat pada tanggal 12 Rabiul Awal. Dari peristiwa kelahirannya Nabi Muhammad dibersamai dengan pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha. Oleh karena itu ketika kelahirannya Nabi Muhammad itu dinamakan tahun gajah. Nah, tahun gajah. Nah, pasukan gajah itu melebihi dari berjumlah 60.000 personel untuk menghancurkan Ka'bah. 60.000 gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Sebelum memasuki kota Mekah, Abdul Muthalib berdoa bahwasanya Ka'bah ini punya Allah. Terus Allah mengirimkan berapa? Mengirimkan apa? Burul ababil yang membawa batu dari neraka. Peristiwa ini didokumentasikan dari surat Al-Fil. Ayo coba dibaca surat Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Fa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Itu didokumentasikan dari surat Al-Fil. Terus siapa yang hafal keturunan-keturunannya Rasulullah? Enak nyanyi nih sih. Nah nyanyi apa? Nyanyi apa biasanya itu? Kanjeng Nabi Muhammad lahir ono ing Makkah dina Ismin rolas Maulud
mendoakan kalian dan bisa bermanfaat. Amin amin ya rabbal Amin. Sebelum kita akhiri pelajaran, kita baca hamdalah 3 kali. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.